Sisi manusiawinya. Oh, ini seperti ini perlu dikasihani niku setelah kita mengetahui hukumnya. Tapi semidah malih mugi-mugi keluarga kula kali panjenengan oleh Allah dihindarkan dari ujian. Ujian dalam bentuk seperti yang ada di dalam tema kali ini, tetapi sepindah malih keranten kula niki ngaji kula niki sifatnya adalah bersifat niku napa namine simatupang. Napa siang malam tugas panggilan. Terus nek ditugasi menyampaikan niki, alhamdulillah kula gadah materi yang akan disampaikan maka akan kita bahas. Pertama soal LGBT, L-nya meniko adalah lesbi, nggih. Lesbi niku penyuka terhadap sesama jenis, nggih, terhadap sesama jenis. Tan hadis niki Nabi dawuh as-sihaq bainan nisa zinan bainahunna. Lesbi atau orang yang menyuka terhadap antara satu dengan yang lain, antara sesama perempuan, niku di dalam agama kita dihukumi sebagaimana zina. Terus maka sepindah malih mugi-mugi keluarga kita dijauhkan. Makanya kula kali panjenengan perlu niki, napa namine? Perlu mengenal anak lebih dekat niku karena faktor ini. Jadi kalau anak kita ada sedikit ketertutupan, ada anak kita yang mungkin ada sedikit yang tidak terbuka, niku sebaiknya ibu, Pak, istri panjenengan yang kemudian perlu mengorek, perlu kemudian apa yang sebenarnya dialami. Terus sekali lagi pada intinya kula kali panjenengan niki masih bisa ditanggulangi, masih bisa diupayakan. Dan lingkungan kita sampun wonten dokter psikiater nggih. Kula riyen sulit membedakan antara psikiater kali psikologi. Ternyata beda, Pak. Kalau psikiater niku adanya di fakultas kedokteran. Basicnya memang basic ilmu medis kedokteran. Kalau psikologi pun benten, sudah tidak di bidang kedokteran. Niki kok sami tegang sedaya niki napa niki, Pak? Napa keranten kula boten ketinggal di depan panjenengan. Nah, tapi ten mriku enten napa namine untung niki kula boten damel jaket ijo niki, nek kula damel jaket ijo ketinggal dasit tok ngeten-ngeten. Sebenarnya jas kula dua, nggih. Jas MUI niki sama satunya ijo. Terus alhamdulillah niki. Padahal ndak semayanan Mas nggih, ndak janjian. Jadi sekali lagi niki berkait dengan penyuka sesama jenis perempuan. Ada lagi terhadap sesama laki-laki, Pak. Sama-sama laki-lakinya niki disebut kalau luar menyebutnya gay. Kalau bahasa lain namine homo, Pak. Kalau dalam bahasa Qur'annya liwat. Karena umatnya Nabi Lut. Tan mriki walutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Jadi dulu ada kaumnya Nabi Lut yang dikenal dengan kaum Sodom. Kaum Sodom niku penyuka terhadap sesama jenis,
Dan mriki oleh Nabi Lut disampaikan, mengapa kalian kemudian tidak mau terhadap perempuan, tetapi justru menjadi penyuka terhadap sesama jenis. Na'udzubillah. Niki keranten podo lanangi, Pak. Niku namanya permainan anggar niki, Pak. Sing situke nggih gadah pedang, situnggale nggih pedang. Atau akhirnya pedang-pedangan. Na'udzubillah. Mugi kita dijauhkan dari yang semacam ini. Ada tetanggaku Lorien, waktu kulo tinggal di Blok M niku Blok Madura, Pak. Sanes Blok M Jakarta, bukan. Jadi di Blok M niku ada tetangga saya menikah dengan laki-laki, Pak. Laki-lakinya ganteng, Pak. Ganteng, menikah. 1 bulan, 2 bulan masih belum terlihat. Lalu setelah sekitar 6 bulan, mulai ketinggal niku. Rupanya yang laki-laki niki setelah diupayakan oleh orang tuanya untuk menikah, ternyata setelah 6 bulanan niku, mantan gaynya niki ngajak malih. Jadi kemudian akhirnya yang perempuan yang meminta cerai. Na'udzubillah. Jadi mugi-mugi kalau kali panjenengan anak laki-laki niki kalau dia menunjukkan ekspresi terhadap perempuan, Pak, niku nggih tasik proses normal niku. Terus tiba-tiba panjenengan ningali wallpapernya perempuan niku sebatas wajah tertentu niku saged di napa namine saged dimaklumi keranten laki-laki normal makaten. Terus niki juga perlunya orang tua berkomunikasi dengan anak. Niki sekali lagi tidak boleh, Pak. Nah, kulo pernah menyaksikan diskusi tentang masalah ini. Niku awalnya dulu adalah karena faktor lingkungan pertemanan. Jadi ketika masa-masa bermain, kemudian boleh jadi niku korban orang pedofilia ngoten niku, lalu besarnya dia terjangkit penyakit mekaten. Sekali lagi kita meminta perlindungan kepada Allah, semoga kita dan anak-anak keluarga kita semuanya oleh Allah dijauhkan dari penyakit niki. Terus supaya menjadi orang yang kemudian normal, kemudian kalau menikah niku beda jenis, Pak. Urusan menikah beda jenis. Urusan agama jangan beda agama. Urusan agama satu agama. Jadi ada yang sesama agama, yakni sesama muslim, tetapi kalau jenisnya jangan sesama jenis, tetapi juga harus beda jenis, Pak. Kenapa? Kenapa kok kemudian Allah melarang pernikahan sejenis niki? A'innakum lata'tunar rijala wa taqta'unas sabil. Bukankah orang yang kemudian penyuka jenis sesama sejenis niku, bukankah mereka kemudian akan memutus napa namine memutus kehamilan? Karena tidak akan hamil, kemudian melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan dan seterusnya. Tapi hari ini, Pak, dengan kecanggihan teknologi bisa niku laki-laki diberi napa namine diberi nggih dengan rekayasa medis niku sebenarnya saged. Cuma tetap kula kali panjenengan niki tidak diperkenankan. Ada seorang romo, Pak. Romo niku pendeta dari Katolik. Seorang romo dari Katolik, niku beliau mengatakan, kita beruntung di Indonesia bahwa pernikahan sejenis masih dilarang. Sementara di beberapa negara lain, niku pernikahan secara sejenis niku sampun legal.
Bahkan di sebagian tempat ibadah niku sampun, tempat ibadah non muslim niku sampun legal, sampun disahkan. Yang menikahkan adalah pemuka agamanya. Maka sepindah malih, mugi-mugi kula kali panjenengan di negeri kita tetap niki napa namini tidak diizinkan secara undang-undang di dalam negara kita, meskipun nggih mumpun enten lah Pak, mumpun enten sing ketinggal di medsosnya, tapi dereng terang-terangan mekaten sepindah malih tetap kula kali panjenengan berikhtiar. Kalau nikah beda agama kan pun anu nih, pun kejadian di Surabaya niku pun disahkan kali pengadilan negeri niku. Terus kula kali panjenengan tetap ini ndak boleh. Tetap ini sesuatu yang bertentangan tidak hanya dengan agama, tetapi fitrah manusia dan juga kehidupan berbangsa kula kali panjenengan. Kok dados tegang sedaya niki napa niki? Terus pun di hukumannya. Hukumannya Pak, kalau niku di negara Islam, di negara yang menerapkan sistem Islam cukup berat. Hukumannya niku sama seperti orang yang berzina, yakni dihukum mati. Tetapi kalau di Indonesia boten saged. Boten saged di Indonesia dikarenakan ada beberapa hukuman niku yang kemudian masih mengadopsi dari KUHP, KUHP yang mengadopsi dari hukum yang dulu diterapkan di masa penjajahan. Tapi sekali lagi, karena kula kali panjenengan secara kehidupan berbangsa kita niki menggunakan niki NKRI, kemudian demokrasi, pilar-pilarnya niku sekali lagi, makanya kula kali panjenengan yang mewanti-wanti, yang menjaga masing-masing anak kita dengan cara diobati, dengan cara diedukasi lan sak piturutipun. Berikutnya inggih menika biseksual, dados LGBT ingkang bi niku biseksual. Dados di dalam agama kita, orang yang sudah memiliki kodrat fisik, niku tidak boleh berpindah, Pak. Tidak boleh berpindah. Saking pundi, nuwun sewu, ukurane niku Pak, dari alat kelamin, Pak. Alat kelamin. Nggih. Panjenengan gadah sedaya napa mboten mesti nggih alhamdulillah. Dados punya alat kelamin nggih. Alat kelamin niku kalau laki-laki nggih ada sedikit sesuatu yang menonjol nggih. Kok kemudian berusaha menjadi perempuan, ini tidak boleh, Pak. Secara hukum agama kita tidak boleh. Bahkan niki nuwun sewu, ada faktornya niku, Pak. Faktornya niku adalah faktor kejiwaan. Jadi dulu pernah saya menyaksikan di salah satu TV, niku ada yang menganggap begini, ada yang menganggap saya ini jiwanya jiwa perempuan, tetapi oleh Tuhan diletakkan dalam fisik laki-laki. Maka ingin sesuai dengan nuraninya menjadi perempuan. Niku mekaten. Nah, bagi kula kali panjenengan tidak ada Tuhan keliru meletakkan niku boten enten. Terus nggih niku wau ketika ada seseorang yang kemudian yang kemudian berpindah niku sekali lagi faktornya niku faktor kejiwaan. Maka perlu dibawa ke ahli, perlu dibawa ke medis untuk kemudian ditanggulangi. Sebab sekali lagi Nabi tidak memperkenankan niku di dalam agama kita. Kemudian saklajengipun
Niki yang kemudian transgender atau mengubah ciptaan, nggih, terus mengubah ciptaan niku seperti wau, dia secara fisik laki-laki. Tidak ada kelahiran dengan organ perempuan. Tetapi kemudian dia mengubah fisiknya niku berubah. Nah, niki sing mboten pareng, Pak. Kecuali ngeten, kecuali ada orang terlahir dengan kelamin ganda sama-sama berfungsi, Pak. Yang satu bisa dibuat untuk kencing, yang satunya juga bisa keluar air kencing. Nah, niku namine lahir memang dengan kondisi ganda kelamin. Niku nanti semakin besar akan kelihatan condongnya kemana. Kalau dia kepegang laki-laki kok ngerenyeng-ngerenyeng, berarti sebenarnya dia lebih kepada perempuan. Tapi kok kepada perempuan juga enten nyetrum ya, Pak. Ngerenyeng kali nyetrum niku napa bedane, Pak? Nah, niki nanti ditentukan ten mriku, ditentukan pada perjalanan syahwatnya. Pada perjalanan syahwatnya. Panjenengan semerep ngerenyeng-ngerenyeng napa boten, Pak? Ngerenyeng niku manten anyar niku lho. Manten anyar, malam pertama, malam kedua sampai beberapa malam niku, kaki ketemu kaki kan ngerenyeng niku, Pak. Nyetrum. Sekarang kita perkawinan ada yang 10 tahun, 20 tahun. Panjenengan letakkan kaki suami ke kaki istri, ini pun boten enten ngerenyengnya. Maka ketika suami bertanya, "Dek, mana ngerenyengnya, Dek?" Istrinya harus cerdas. "Sik, Mas, saya ambilkan raket nyamuk yang berupa niku. Sing sampun dicas niku." Ngerenyeng apa boten, Mas? Nek niki ngerenyengi pancen ngerenyeng saawak nek niki, bukan ngerenyeng syahwat nek niki, niku ngerenyeng menghabiskan darah nek niku. Dados sekali lagi kula kali panjenengan niku nanti perjalanannya ditentukan. Niki yang dilarang di dalam agama kita nggih mengubah fisik. Monggo kula kali panjenengan sing masih elek ngeten niki jenengan pertahankan keelekannya niku, Pak. Kenapa? Tidak usah khawatir, Pak. Orang jelek jangan takut tidak masuk TV. Lah tukul niku kan sakit melebu TV. Kemudian pokoknya ada kelebihan kan insyaallah kemudian akan mendapat kelebihan. Nah niki Pak yang kemudian masuk ke ranah perincian hukumnya. Makaten. Kalau ada seseorang niki namanya mukhonnis. Mukhonnis niku dia punya satu alat kelamin. Misalnya alat kelamin laki-laki. Tetapi dia merasa jiwanya perempuan. Ketika kepegang laki-laki, kok enten nyetrumi. Ketika dengan perempuan tidak ada masalah. Tapi nuwun sewu, kiambae memiliki napa nggih? Memiliki pentungan beduk lah Pak, mboten kasarane nggih. Napa bahasa sing rada alus saking. Nggih pokoknya enten ngotenani lah, nggih. Maka sekali lagi nek niki sudah jelas dihukumi secara zahir. Di fikih Islam niku yang dihukumi niku aspek fisiknya, bukan bawaan kejiwaannya, bukan. Terus mangkane kados ada beberapa yang pernah terjadi dulu di negeri kita, sampun wafat, mugi-mugi Allah merahmati beliau-beliau yang sampun wafat niku, sekali lagi dihukumi sebagai zahir, sebagai laki-laki. Atau bahasa kita sering menyebut banci atau waria. Waria niku wanita pria, niku sepindah malih dihukumi secara zahir. Kecuali kalau memiliki kelamin ganda ngoten niku perinciannya seperti tadi. Terus pundi dengan sholatnya. Nah niki sholatnya mekiten dalam pandangan ulama mazhab kita
Yaro al-Hanafiyah wa Syafi'iyah anna auratal khunsa ka auratil mar'ah. Kalau niku adalah khunsa, khunsa niku yang memiliki kelamin ganda niku, Pak. Yang memiliki kelamin ganda, maka di tengah-tengah laki-laki dia dihukumi perempuan. Dihukumi perempuan, tetap pakai nopo ini, pakai mukena. Tetapi kalau dia nopo ini ada kecenderungan sedikit laki-laki, maka sholatnya niku betul di barisan perempuan, tetapi tidak kumpul dengan perempuan, Pak. Tapi di tengah-tengah. Jadi softnya laki-laki, softnya tiang khunsa, baru perempuan. Niku nek aturannya mekatan. Cuma ternyata yang sudah terjadi di negeri kita, niku baik yang mukhonnis ataukah yang khunsa, niku kemudian kempal berada di jamaah perempuan. Kumpul mereka bersama di dalam jamaah wanita. Terus sekali lagi, kulo menyampaikan hukum sing enten di dalam fikih kita. Terkait sampun enten mengambil keputusan, Pak. Dia sudah mengambil keputusan ini, lalu mengajukan ke pengadilan, pengadilan memutuskan ketika lahirnya namanya laki-laki setelah perjalanan hidup, kemudian transgender sampai ke pengadilan, pengadilan mengabulkan sebagai perempuan. Niki baru kemudian kulo kali panjenengan kita tetap niki dulur kulo kali panjenengan. Ini kita tetap sesama manusia. Tetap nek kulo kali panjenengan enten kekerabatan kita tetap silaturahim, nek kekancan kita tetap berteman, niku sekali lagi sampun ranah ke sisi manusiawinya. Orang ini mendapat ujian dari Allah, ujian seperti ini. Lah ya napa malih? Nggih sama dengan orang yang sedang diuji oleh Allah melakukan pelanggaran berat lainnya. Misalnya minuman keras pun genah haram, Qur'anim pun genah haram, tapi enten orang yang secara sadar melakukan niku mendem bendal. Lah ya napa malih pun dia sudah mengambil keputusan itu. Enten tiang nuwun sewu sing sampun narkoba. Lah ya napa malih? Dia sendiri yang sudah tahu narkoba ndak boleh tapi masih terus diterjang. Maka nih kalau kali panjenengan monggo, Pak, yang paling kuat alhamdulillah filter niki, Pak, namanya adalah ilmu agama. Pak. Ilmu agama niku rem sing paling cospleng, Pak, untuk kemudian bisa terselamatkan dari nopo mawon yang kemudian terlarang, baik dari sisi agama yang dilarang, ataukah dalam sisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa lan sak piturutipun. Ningali kondisi sing sami tegang sedoyo, insyaallah boten kula baleni tema niki pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, membahas tema perkawinan mawon, Pak, cek podo senengi sedoyo. Dari saya cukup sekian, monggo kalau ada pertanyaan, baik seputar masalah ini atau masalah yang lainnya. Tapi bisa difahami, nggih? Sakit difahami, Bu? Pun monggo, monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi dengan saat kulo kali panjenengan, saat melaksanakan ibadah solat, saat melakukan ibadah solat lalu kemudian kulo kali panjenengan menggunakan masker, sekedap kulo napa namini kulo tunjukkan dan meriki dados ngeten.
Bagaimana dengan sholat kita ketika kemudian kita sujud? Sekedap, niki enten slide, enten apa namanya ini, enten dalil hadis. Dalil hadisnya makaten. Kula perbesar, nggih. Dados ngeten, niki hadis riwayat Imam Muslim, umiron Nabi ayyasjuda ala sab'ah. Nabi diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Napa mawon? Kening, dahi, Jawane niki rada kasar niki, Pak. Napa Jawane, Pak? Kok lancar sedaya niki jenengan? Nggih, kening, dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki. Pancen enten di hadis lain niku meletakkan hidung, Pak. Tetapi di dalam niku riwayat Al-Baihaqi nggih. Meletakkan hidung di tempat sujud niku riwayat Al-Baihaqi, oleh ulama kita dihukumi sunnah, bukan wajib. Kenapa kok sunnah? Karena orang Arab hidungnya mancung-mancung, Pak. Enten sing 7 cm macam-macam. Nek niki wajib, Pak, sing mesakno kula, Pak. Dusel-dusel niki sujudnya niki. Napa? 1,5 cm, Pak. Nggih. Jadi sekali lagi niku boten ngantos wajib boten, kesunahan mawon. Cuma kula tanya ke istri kula, kira-kira hidung mancung sama hidung pesek lebih enak mana? Istri saya menjawab enakan sing pesek. Nopo oh? Demek sedaya terus ya, Pak. Napa namine nempel sedaya gitu nek hidung pesek. Nek hidung mancung niku ketatap-ketatap kali irunge niku, Pak. Jadi sekali lagi ada 7 anggota tubuh yang ketika sujud niku harus ke tanah, dan di dalam mazhab Syafi'i boten enten irung, tidak ada hidung. Tapi enten. Enten sing berpendapat niku wonten. Cuma niku dipakai oleh umat Islam yang ada di negara Arab. Nggih sing niku sing irunge mancung-mancung niku lho. Sing cukup sujud otomatis nempel niku lho. Nek kula kali panjenengan Pak dusel-dusel niku nek sing pingin napa namine? Lah nek sing mancung untune lak untune sing gedusel niku. Dados intine boten wajib tetapi sunnah. Sunnah untuk ditempelkan. Tapi nek kula tasik kangelan, Pak. Terus terang kangelan untuk menempelkan hidung. Atur nuwun, atur nuwun. Monggo menawi tasik wonten pendapat napa namanya pertanyaan, tema bebas. Selama jawabane tasik wonten ten file kula, nggih kula tampilkan. Isaknya tasik kirang pinten menit niki, Pak? 16. Tasik dangu berarti nggih. Oh, boten niki sami nih, hampir sama. Monggo menawi boten enten kula jam 7.11. Oh nggih, kurang 10 menitan ngoten cekap. Monggo kalau ada tema yang lain, pertanyaan. Oh monggo silahkan. Monggo, monggo. Dalam? Saya.
Matur nuwun. Nggih, kleresan niki kula punya slide-nya. Ah, niki. Niki rada sekti niki nggih. Wau no background-nya dengan berarti foto wallpaper niku. Oh, nggih. Kita mekaten. Nggih, dados di Indonesia niku sampun dangu mengikuti fatwa MUI niki Kiai Ibrahim, Profesor Ibrahim Hosen nggih, ayahnya Gus Nadir Syah. Ingkang kala wingi mengkritik pedas niku. Kata beliau, di Indonesia ini mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Maka kemudian pernikahan itu yang berlaku adalah mazhab Syafi'i. Tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri misalnya. Kita lihat nggih, terus berkaitan dengan masalah nikah beda agama, niki kula kali panjenengan mengikuti ayat ten mriki. Ayat di dalam surat Al-Baqarah 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu nikahi perempuan yang menyekutukan Allah. Sehingga kemudian mereka itu beriman. Dan seterusnya. Niki sekali lagi tidak diperbolehkan. Kemudian kebanyakan di Indonesia niki yang terjadi adalah Muslim dengan Kristen. Baik yang Katolik atau Protestan. Sekitar 5 bulan yang lalu, Pak. 5 bulan yang lalu, kulo diundang Fakultas Hukum UNER. Saking MUI kulo yang datang, saking Katolik enten Romo, dari Protestan juga ada pendeta. Ternyata nopo? Kesimpulannya semua agama melarang. Sekali lagi, kesimpulannya semua agama niku memerintahkan menikah niku tetap dalam seiman mereka. Dan hadis niki kula kali panjenengan, orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah niku pun masuk kategori menyekutukan Allah. Cuma memang niki ada dari Romo niku menyampaikan. Kemudian pada keputusan kulo supe istilah di dalam agama Katolik niku diizinkan dengan syarat pasangan yang Katolik tidak boleh keluar dari Katolik dan anaknya harus ikut Katolik. Dan itu harus tanda tangan. Jadi enten aturan niku, Pak. Jadi kata Romo niku, pada dasarnya dalam keimanan Katolik mereka niku tidak boleh menikah dengan selain iman mereka. Kalaupun terjadi, tidak boleh ikut ke agama lain termasuk anaknya. Niku pun enten niku. Pun enten aturani. Terus kalau ada dari pihak kita Muslim menikah dengan non-Muslim, kathah kalai, Pak. Maksudnya kalah niku mesti ikut sana. Karena ten mriku niku diawasi oleh napa namanya, oleh niki, oleh pendetanya, oleh romonya. Bagaimana dalam hukum kita? Kita tetap na'udzubillah niki tetap dihukumi sebagai perbuatan zina, kecuali ketika di awal niku pernikahannya ikut Islam, qabiltunya niku Islam, gada anak, kok kemudian niki
keluar dari Islam, anaknya tetap tidak disebut anak zina, karena ketika akad masih berada dalam kondisi Islam. Terus ningali proses gawene, Pak. Melihat proses akad dan ningali pada proses gawe anak ini ku. Intinya kalau proses membuat anaknya dalam kondisi menikah di dalam Islam niku tetap dihukumi sebagai muslim. Baru kalau kemudian nikahnya di luar agama kita niku tetap naudzubillah dihukumi sebagai zina. Nah, tapi nyuwun tolong saat diskusi niku, Pak, kulo bilang ke para peserta, tolong jangan digabung kata-kata Romo Kiai niku. Kan pun lumrah nih. Yang saya muliakan Romo Yai ngoten niku. Kulo termasuk yang tidak setuju. Kenapa? Karena niku adalah dua terminologi yang saling bertolak belakang. Bertentangan niku. Gimana bertentangannya? Romo niku panggilan untuk pastor, pendeta Katolik yang tidak boleh menikah, Pak. Sementara kiai niku pingin nikah lagi. Lah niki kan bertentangan niki. Romo kali kiai niku bertentangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek buatan tegang, Pak, bahas ngetenan. Koyok bahas mayit mawon, garai tegang. Gitu, terus intine sekali lagi niki kulo kali panjenengan upayakan di dalam ranah ibadah niki lakum dinukum waliyadin. Untuk bertetangga monggo, untuk bersahabat monggo, kulo kathah rencang pendeta kathah kulo, karena dulu kulo pernah di forum kerukunan umat beragama. Tapi gini ku sebatas kehidupan sosial, sebatas kehidupan partner, enten seminar, enten penanggulangan nopo. Tapi nek pun ranah ibadah niki dijaga betul. Pendekatan nggih ngoten, sebenarnya mereka mengawasi niku untuk tidak terjadi pernikahan beda agama. Nggih semua merasa terkejut ketika yang di pengadilan negeri niku diloloskan niku. Jadi pada intinya kulo kali panjenengan mugi-mugi kalian Allah diberi kekuatan, ketabahan meskipun terasa berat. Mugi Allah maringi pertolongan untuk dalam keyakinan kita hanya menyembah kepada Allah dan juga anak keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten, mugi-mugi kesarengan kalian pertolongan Allah wonten kalepatan nyunakengi pangapunten subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.